posisinya emang lagi sendiri kan, sudah lagi kerja, ngambil makan di belakang. Itu kan dapur nyatu sama kamar mandi ya. Terus di belakang itu posisinya empang sama kebun kosong. Baru rumah tuh jauh jaraknya. Kebun kosong, pas lagi ngambil makan, lagi nyendok nasi, kok samar-samar denger suara orang ngerintih gitu, nangis. Suara pelan. Itu kan udah agak malam ya, jam 8 setengah 9. Kok ini pohon pisang agak beda nih. Pas lagi lewat situ, bukan pohon pisang, bukan hibrid lari. Ternyata pocong yang aku lihat. Pas aku balik lagi buat negesin, lihat itu pocong sampai pohon pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gue udah menghadirkan narasumber lagi yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu ngontrak di daerah Bekasi Selatan. Langsung aja sapa, sebelah gua udah ada Mbak Nurul. Selamat malam Mbak Nurul. Malam. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan Mbak mau ceritain tentang kontrakannya Mbak ya? Iya. Di Bekasi Selatan. Iya. Kalau boleh tahu di mananya nih? Di Cikunir. Cikunir, oke. Nah ini tahun berapa waktu ngontrak di sana Mbak? Tahun 2018. Nah waktu ngontrak di sana sama siapa aja nih? Sama keluarga doang atau sama? Ada mertua. Oke, ada mertua juga. Iya, ada adik ipar juga. Oh jadi lumayan rame nih ya. Iya. Nah Mbak, ini kan kontrakannya bisa dibilang horor nih Mbak ya? Iya. Nah yang ngalamin horor ini Mbak doang atau semua yang ada di kontrakan itu? Hampir semua sih ngerasain. Waduh, Orang semua. yang lama, iya. Berarti semua keluarga sama termasuk Adik sama yang ipar, kontrak-kontrak? iya. Yang kontrak juga. Iya, berarti udah Tetangga sebelah. semua berarti ya. Iya. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Mbak Nurul, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Nurul di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Tahun 2017 sih kan menikah, terus kita mutusin buat mandiri lah ya, buat akhirnya ngontrak. Cuman suami tuh direkomendasiin sama saudaranya kontrakan nama suami saya kan Rahmat. Ahmad, ini nih kalau mau ngontrak nanti habis nikah ngontrak di sini aja gitu kan, di rumah Mas gitu kan, manggilnya Mas, di rumah Mas aja. Emang lagi ada yang kosong, ada nih satu gitu kan. Oh ya udah ntar dilihat dulu. Akhirnya kayak cocok, kita setelah nikah mutusin buat pindah ke situ. Nah setelah itu nggak lama ngisi kan, alhamdulillah saya ngisi. Selama itu alhamdulillah selama kehamilan berjalan lancar, nggak ada hal apapun. Ngontrak di situ juga karena kita masih kerja, jadi selama hamil masih kerja, jadi di situ cuma buat istirahat lah ya. Terus kehamilan udah agak besar, jadi saya mutusin buat resign. Setelah resign, jadinya kan di kontrakan itu kalau suami kerja tuh sendiri. Kehamilan udah besar, jadi depan kontrakannya itu kebun rambutan. Jadi kontrakan 3 pintu kalau nggak salah, 3 pintu, pagar, terus depan itu kebun
rambutan. Iya, kebun rambutan. Pas kehamilan udah besar, sering ditinggal kan, suami juga kadang suka shift malam atau lagi shift sore tuh pulangnya bisa jam 12 kan. Kurang nyaman lama-kelamaan gitu kan. Kayak kalau abis maghrib itu sunyi ya, sunyi keadaan di situ. Tetangga juga nggak begitu sering lalu lalang gitu lah, nggak ada yang di depan gitu kan, jadi agak sunyi. Gue bilang kurang nyaman nih. Tapi nggak ada gangguan apa-apa sih, cuman kayak agak takut lah ya, perasaan Suasananya aja takut. ya, Iya, perasaan takut aja karena depannya itu kan gelap, kebun rambutan gitu kan. Tapi kata suami ya udah tahan aja dulu. Nggak lama lahiran. Nah, lahiran itu kita mutusin buat pindah ke mertua aja biar ada yang jaga. Udah gitu kan di situ kurang nyaman ya. Jadi kita pindah ke gabung sama mertua biar ada kamu yang ada yang jagain gitu kan. Nggak enak kan kalau misalkan habis lahiran sendirian biar ada yang ngurusin. Nah, pindah ke tempat mertua itu emang nggak jauh, masih satu lingkungan Cikunir lah ya. Tapi tempatnya itu dari jalan raya itu ada empang gede. Jadi jalan raya masuk gang, kita masuk gang. Jadi empang tuh udah kelihatan dari jalan raya. Empang, terus di sisi kanannya itu ada kontrakan tiga pintu awalnya tuh, sampingnya kebun kosong. Pas tahun itu lagi ditanemin pohon pisang. Pohon pisang, kanan pohon pisang, kiri sepanjang agak gede juga itu empang, pokoknya sepanjang gang kita jalan masuk, terus di samping kebun kosong itu kebun pohon pisang itu gudang yang punya rumah. Tadinya itu kandang kambing. Nah, kosong akhirnya dipakai buat gudang. Jadi kan yang punya kontrakan suka bangun lagi itu di mana. Akhirnya itu alat-alat di situ, terus ada juga pick up udah agak tua ya, udah agak tua. Tapi di situ sepanjang empang itu minim penerangan, gelap. Jadi penerangan cuman di awal gang tuh di kontrakan yang 3 depan. Sepanjang jalan itu, gang itu empang gelap. Nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan sama sekali. Sampai kan di sampingnya gudang, terus ada kontrakan juga tuh kok, cuman sering kosong lah gitu ya, agak lumayan kosong. Baru sampingnya yang punya rumah besar tuh, lumayan tuh besar, yang punya rumah, kita nyebutnya Baba, kita manggilnya Baba. Iya, karena udah lumayan umur juga. Terus sampingnya baru kontrakan beliau nih, ada kira-kira 6 pintu. Mertua saya itu di posisinya nomor 3 atau nomor 3 dari yang punya rumah. Nah, terus sampai ujung tuh jalan buntu, tembok tinggi, baru atasnya tuh ada rumah-rumah warga lagi. Sama penerangan juga cuman dari depan rumah aja. Nah, sebelum pas saya pindah ke situ, depannya itu masih kebun kosong, masih lahan kosong besar, luas. Nah, di sisi kiri dari empang itu ada dibangun 2 kontrakan juga, 2 pintu doang tapi. Nah, di sebelah situ diapit empang, belakangnya kebun kosong, sampingnya juga kosong, lahan kosong. Itu biasa kita buat bakar sampah di situ. Kadang di situ yang punya rumah juga kayak melihara ayam di situ. Nah, di samping 2 rumah yang kontrakan ini depan, jadi kan 2 rumah ini posisinya depan yang punya kontrakan. Itu sampingnya ada pohon kapuk 2 besar tinggi gitu kan. Emang itu katanya udah dari dulu. Jadi mertua saya udah lumayan lama di situ kan, udah ya kiranya bisa di puluhan tahun lah gitu ya, dari anak-anaknya kecil di situ. Setelah melahirkan, akhirnya kita mutusin buat ya udah kita tinggal sama mertua. Udah itu nggak ada kejadian apa-apa sih, semua aman gitu kan. Cuman ya emang suasananya aja gelap gitu, gelap, penerangan cuman dari yang kontrakan ini aja tuh. Setelah melahirkan semua alhamdulillah gitu kan, jadi rame kan di rumah. Ada adik ipar juga, walaupun suami kerja tetap
nggak ngerasa Sepian ada ya. nggak ngerasa ada perasaan apapun juga. Cuman ada satu malam, kayaknya seminggu setelah melahirkan itu, ibu mertua bilang katanya, Neng nyium bau infus nggak? Kata infus rumah sakit, bau rumah sakit lah gitu ya. Iya mah dari tadi, cuman mau bilang nggak enak. Iya itu biasanya bapak, katanya almarhum. Almarhum bapak udah lama kan meninggal dari suami pas kecil. Katanya kalau misalkan, kata ibu mertua, kalau misalkan ada bau infus atau rumah sakit, tuh bapak lagi mampir lah gitu, mungkin nengokin cucunya kali Neng gitu kan, cucu laki-laki kan, anak saya laki-laki. Agak lama tuh, cuman emang di anak nggak bikin rewel, mungkin dari kakeknya karena ya. Jadi anak nggak rewel, nggak ngalamin apa-apa. Udah tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kontrakan yang di seberang dari yang punya rumah itu kosong, ada yang pindah. Akhirnya yang punya rumah baba nyaranin buat pindah aja gitu kan, daripada umpel-umpelan lah bahasanya di situ ya, sempit-sempitan di situ. Aku pikir ya juga kan, kesian mama atau adik jadi kurang istirahatnya, karena kan emang kontrakannya itu cuman 3 petak, nggak ada kamar gitu, 3 petak. Jadi teras, pintu masuk langsung ruang tamu lah, ruang istirahat ya. Terus di tengahnya kamar, terus di belakang dapur. Cuman ini bangunan jadul ya, agak soalnya udah lama, jadi bangunan jadul. Itu dia dapur sama kamar mandi itu jadi satu ruangan lah ya. Jadi kamar mandi tuh nggak ada pintu. Jadi kalau misalkan kita mau mandi gitu kan, yang ketutup ya udah sama dapur-dapurnya. Udah gitu posisinya itu di belakang itu plafon kebuka, nggak ketutup. Oh, yang di atasnya ini? Iya, nggak ketutup. Jadi kayak kalau lagi di belakang gitu kan, lagi di kamar mandi, kadang kayak agak horor juga ya buat ngelihat ke atas tuh ya. Nah, terus disaranin buat pindah aja Neng gitu kan, daripada kosong terus sempit-sempitan di sini. Karena kayak anak juga udah 3-4 bulan kan. Akhirnya ya udah deh, kita sepakat buat pindah aja. Lagian kan nggak terlalu jauh juga dari mama kan, cuman berapa langkah lah ibaratnya ya. Ya udah akhirnya pindah tuh ke situ. Alhamdulillah jadinya agak luasan juga lah ya, agak legaan, agak leluasa juga. Setelah pindah situ gak ada kejadian apa-apa sih, tapi tuh setiap suami lagi kayak masuk shift sore itu kan habis maghrib tuh kan agak gelap ya. Akunya tuh agak deg-degan, takut sih sebenarnya, takut kan posisinya cuma berdua sama bayi ya. Jadi di situ aku nyikapinnya selama nunggu suami pulang cuma di ruang depan nyalain TV sekenceng-kencengnya biar suasananya nggak sepi ya. Iya benar, nggak sepi, karena emang habis maghrib di situ sepi suasananya kan, orang habis kerja mungkin istirahat, agak gelap juga sih. Terus akhirnya sambil nunggu suami di situ nyalain TV. Kalaupun mau tidur ya TV itu tetap nyala buat nemenin TV nyala, aku main HP di dalam sambil nunggu nidurin anak juga kan. Nah pas anakku umur setahun udah bisa jalan, itu dia jalan sekitar umur 13 bulan. Iya udah mulai lancar jalan. Itu pohon kapuk ditebang sama yang punya rumah. Iya katanya nggak apa-apa udah ketinggian. Udah gitu hasil dari kapuk itu kan berterbangan mulu kan. Iya udah nggak bisa ngolahnya lah ya gitu ya, udah ganggu lah katanya. Kapuknya itu udah terbang-terbangan, ganggu Neng katanya. Udah ditebang lah itu dua-duanya. Ditebang pun kayak ya udah ditebang biasa, nggak ada ritual apa-apa lah, karena emang pada ngerasanya aman-aman aja. Iya, ternyata setelah pohon kapuk ditebang
anakku udah mulai agak aneh nih. Jadi tiap tengah malam jam 1 jam 2 malam itu dia kebangun nangis, kegerahan, udah kita bukain baju, udah buka celana cuma pakai pampers doang tuh tetap rewel, nangis. Akhirnya kita mau buka pintu sebenarnya agak ragu karena kan gelap ya di luar kebun, kanan kiri kebun, terus agak ragu tapi rewel, nggak bisa ditenangin kan, dikasih susu nggak bisa, minum nggak bisa, makan nggak mau kan. Akhirnya ya udah kita keluar, diem di situ, dia langsung diem. Kok diem gitu kan. Akhirnya kita ya udah mau nggak mau bawa keluar dia ke rumah neneknya. Akhirnya kita bangunin neneknya kan, manggilnya kan Uti gitu kan, Uti ini Dede kebangun, nggak tahu mah kenapa Neng, katanya kok jam segini diajak keluar gitu kan. Nangis mah, rewel di dalam, nggak mau, pokoknya kayak kepanasan gitu kan. Padahal hawanya biasa aja, nggak panas. Kita yang orang tuanya juga nggak ngerasa apa-apa. Ya ini tuh lihat tuh dia nggak mau pakai baju, cuman mau pakai pampers doang. Ya tapi nih nggak apa-apa, nggak nangis. Iya tapi kalau diajak masuk tuh nangis mah gitu kan. Akhirnya ya udah sini masuk aja, tidur di sini aja dulu gitu kan. Ya udah akhirnya nginep tuh di utinya. Ternyata nggak cuman hari itu doang, sampai 2-3 hari masih kayak gitu. Ini kenapa sih gitu kan. Justru kalau kita bawa keluar tuh kayak ada pohon nangka, di luar kan ada pohon apa tuh, pete. Iya ada pohon pete juga di depan kan. Gimana ini, justru kita malah takutnya tuh di luar, tapi ya. anak malah bercanda. Iya, malah ketawa-ketawa. Aku bilang malah bercanda ini, dia malah mau ngajak main. Aku bilang kenapa ya tuh kan, apa ada sesuatu apa gimana. Akhirnya jadi mau nggak mau tuh tiap malam jam 2 keluar. Akhirnya kita nginep di utinya, tidur di utinya, pagi baru balik lagi. Kalau dari pagi sampai siang itu nggak ada apa-apa. Tidur siang pun kalau ayahnya lagi sip pagi nggak kenapa-napa. Yaudah, akhirnya kita akalin coba beliin inian murotal, kita nyalain lah gitu kan. Semoga nggak apa-apa. Kita nyalain tuh habis maghrib, karena kan dia habis maghrib tuh tidur ya, namanya masih kecil. Tapi tetap masih kayak gitu nih, kenapa sih? Akhirnya besoknya itu tetangga notice nih, Mbak kok kedengerannya tiap malam kayaknya si Dede rewel, kenapa gitu kan. Nggak tahu nih Mam gitu kan, maunya tuh keluar kalau malam, nggak mau di dalam kayak kegerahan. Umur segitu kan dia belum terlalu lancar ngomong ya, jadi dia belum bisa jelasin apa yang dia rasa gitu kan. Nanti coba deh dilihat sama bapaknya kebetulan bisa lah lihat yang kayak gitu nanti ya kalau udah pulang kerja. Nah maghribnya, habis sholat maghrib, tetangga ngetok, katanya Mbak ini mau dilihat dulu sama bapaknya. Aku bilang iya Om, coba diliatin kenapa ya anak rewel gitu kan. Nah dia masuk tuh sambil ngeliat. Pas itu kan saya di luar, saya nunggu di luar sambil ngobrol-ngobrol sama istrinya. Pas keluar ada apa Om, kata si Om, ini pindahan dari pohon kapuk. Yang tebal itu. Iya, loh emang yang di pohon kapuk ada apa? Orang-orang sini suka ngeliat, emang dari dulu ada di pohon kapuk. Katanya sosok kuntilanak. Kuntilanak ini katanya ada di lagi di plafon kamar di atas. Terus gimana Om? Anak saya tiap malam rewel gitu. Iya, emang dibikin hawanya panas, katanya sama dia. Astagfirullah, terus gimana gitu kan. Coba kalau nanti malam masih rewel, karena tetangga saya ini orang Jawa, jadi dia ngasih tahu buat ada kepercayaan
kalau misalkan anak rewel nih atau mungkin di rumahnya ada sesuatu lah gitu ya, ayahnya itu keliling gak pakai baju, disuruh gitu. Keliling rumah. Kelilingin kontrakan iya. Oke. Karena malam itu si anak masih rewel kan, akhirnya saya ngetok pintu, Om gitu kan, Mam ini masih rewel, kenapa ya gitu kan? Ya udah, ntar coba dulu dibantu katanya. Ntar dibantu. Nah, suaminya tetangga sebelah itu nyoba baca-baca, doain lah ya di dalam. Nah, dia nyaranin suami saya buat nabur garam keliling rumah. Nabur garam, tapi bugil, katanya nggak pakai baju. Mungkin emang pas saya cari-cari tahu, emang ada gitu ritual kayak gitu kan, buat ngusir roh jahat lah gitu ya, makhluk-makhluk halus. Udah tuh suami saya akhirnya keliling nabur garam, dia bantuin baca-baca doa. Dari situ alhamdulillah anak saya kalau malam mau tidur, maksudnya nggak kebangun tuh, nggak kebangun. Dari situ udahlah tenang kita ya, alhamdulillah. Mungkin kayak emang udah diusir atau kemana gitulah ya. Udah dari situ akhirnya aktivitas kayak biasa. Ada juga kejadian, jadi di daerah situ karena penerangannya minim ya, udah gitu sepanjang jalan itu empang, kanan empang, kiri kebun pohon pisang. Jadi tiap malam tuh kalau kita mau kayak misalkan ke warung kan jauh dari warung ya, jadi kita harus ngelewatin situ dulu ya. Pernah ada satu lagi kepepet banget nih aku tuh harus ke warung kan, jadi posisinya mau beli minyak goreng tuh. Akhirnya suami di rumah sama anak, aku beli minyak goreng dulu ya gitu kan, mau buat makan malam. Keluar tuh keluarga, itu juga mau keluar aku sambil baca-baca, ya Allah bismillah bismillah bismillah. Udah tuh beli, baliknya itu kan udah agak malam ya, jam 8, jam setengah 9. Baliknya kok ini pohon pisang agak beda nih. Oh ya Allah bismillah bismillah. Pas lagi lewat situ, bukan pohon pisang, bukan ngibrit, lari. Ternyata pocong yang aku lihat. Pas aku balik lagi buat negesin, lihat itu pocong samping pohon pisang. Astagfirullah. Udah ngibrit kan. Udah astagfirullah, udah sambil merem tuh, akhirnya lari. Pas kata, kenapa gitu kan. Aku sambil tarik nafas. Pocong Mas, itu di kebun pisang pocong. Aku bilang, kata suamiku, udah biasa di situ katanya. Ya Allah, ini emang udah pada sering lihat itu. Iya itu mah dulu Amel lah, adik iparku ya. Amel juga malam-malam lewat situ sama pocong yang dilihat. Tampakin juga itu. Iya, ternyata pas ku tanya suamiku kan orang situ ya, udah lama di situ. Orang situ tuh tetangga semua tuh emang udah sering lihat di empang tuh ada sosok itu. Terus selain sosok pocong juga kadang genderuwo. Di situ ada di pinggir empang itu ada pohon jeruk Bali itu kan. Kadang sosok genderuwo, kadang jadi pohon kapuk sebelum ditebang itu dulu katanya sama orang-orang situ dibikin ayunan. Tuh tiap malam kadang ada yang suka lihat ayunan itu gerak sendiri, ngayun sendiri, atau ya sosok kuntilanak itu yang nempatin pohon kapuk itu. Iya. Tapi kalian pada masih berani ya, masih betah di sini. Nah kadang tuh abis maghrib malam lah ya, itu kalau lagi kesepian, kalau lagi suami masuk sore tuh saya main ke rumah mertua, ajak main anak juga lah biar dia main sama cucunya ya. Pas anak lagi main itu
Eh, saya ingat jam sekitar habis Isya, pokoknya jam 7 atau jam 8. Mah, Nurul mau makan dulu ya, gitu kan, titip gitu kan. Si Dede main dulu di sini. Nah, aku masuk ke rumah. Posisinya emang lagi sendiri kan, suami lagi kerja. Ngambil makan di belakang. Itu kan dapurnya tuh sama kamar mandi ya. Terus di belakang itu posisinya empang sama kebun kosong. Baru rumah tuh jauh jaraknya. Kebun kosong. Pas lagi ngambil makan, lagi nyendok nasi, kok samar-samar denger suara orang rintih gitu, nangis. Suaranya pelan. Nge-freeze dong aku di situ ya. Suara apa nih? Coba diem dulu buat negesin itu suara apa. Nggak lama abis suara nangis, ketawa. Dari situ udah nggak bahasa, udah naruh piring, kabur. Aku nggak inget nutup pintu, nggak inget apa. Ya ampun, kenapa Neng kok lari gitu kan? Ini mah ada orang nangis, tawa. Loh, terus ya gemeteran ini, nggak tahu itu suara apa. Mungkin yang dari atas plafon itu pindah ke belakang. Ya Allah, astagfirullah, tuh kan. Ya udah minum air dulu. Ya ampun, udah keringet dingin, udah deg-degan nggak karuan, nggak mau balik lagi ke situ. Malam itu akhirnya udah nginep di sini dulu ya Ma. Iya, udah nginep dulu sini, udah tutup pintu dulu. Akhirnya ada iparku nutup pintu. Udah males malam itu, deg-degan, aduh nggak bisa bayangin itu suara apa ya. Nah paginya akhirnya beraniin diri buat balik lagi itu kan. Pas mau balik itu ternyata tetap papasan sama tetangga sebelah. Semalam kamu dengar sesuatu ya? Dia bilang gitu. Emang Mbak dengar juga? Iya, aku mah udah dari beberapa hari sebelumnya diganggu. Wah, ternyata dari situ bener Mbak. Iya, jadi setelah ternyata abis dari kita bilangnya pengusiran lah ya. Pengusiran itu tetanggaku sebelah diganggu. Jadi dia itu jam 2, jam 3 itu kebangun buat bikin kue. Dia nitip-nitip kue gitu. Dia bikin kue pisang gitu kan. Jadi jam 2 itu dia udah harus prepare masak. Akhirnya dia ke dapur kan. Di dapur itu katanya pertama kali gangguannya itu penggorengan panci dijatuhin. Tiba-tiba jatuh katanya. Karena dia ini pemberani kan, dia tuh udah lumayan berani, jadi apa sih nggak usah ganggu gitu katanya. Udah tuh, ternyata besokannya masih penggorengan lagi dijatuhin, panci dijatuhin katanya. Setelah itu ternyata diketawain, udah dia dari situ libur katanya. Nggak berani aku katanya, udah diketawain gitu. Nggak berani, akhirnya aku balik tidur lagi katanya. Lah terus besokannya ya itu jam abis Isya kan. Iya aku juga dengar. Iya Mbak, orang ketawa, awalnya nangis gitu kan. Terus aku dengerin ketawa kuntilanak gitu. Iya sama, aku juga denger itu. Udah akhirnya aku cerita ke suami, ya kayaknya udah nggak bisa deh di sini lagi gitu kan. Gimana kalau pindah? Aku minta pindah aja, aku nggak mau, udah nggak berani gitu kan. Ya udah sabar, kita cari dulu. Untungnya dari diketawain itu nggak ada gangguan lagi. Tapi kita akhirnya mutusin buat pindah. Nggak jauh dari situ sih, masih daerah Cikunir. Jadi temennya suami juga rekomendasiin tuh, nggak jauh dari situ. Jadi kan kita nyari kontrakan yang nggak jauh biar masih deket sama mertua, ya biar bisa bantuin. Iya, akhirnya pindah. Itu kontrakannya udah agak modern sih ya. Jadi rame rumah penduduk, terus ada klaster-klaster juga di belakang. Tapi kontrakanku tuh
dia di satu gerbang, cuman di dalam tuh ada 15 pintu. Yang sebelah kanan itu kurang lebih 10 pintu, lurus 10 pintu. Terus di belakangnya itu buntu lah ya. Di belakangnya lagi itu kebun kosong. Jadi kadang orang buat parkir di situ. Cuman sama kebun kosongnya itu kebun pisang. Terus rumahnya lagi letter L, itu baru rumah. Jadi depannya itu halaman ngelos lah, kosong ya buat naruh kita parkir mobil. Terus kayaknya nyaman nih gitu kan. Yaudah kita pindah ke situ. Kebetulan yang lagi kosong itu deretan yang lurus ini. Jadi yang 10 pintu ini kan agak kecil nih dari yang letter L ini. Kedapetan nomor 3. Pintu nomor 3 tuh. Oke lah, kita pindah ke situ. Suasananya juga oke, rame, banyak anak-anak juga di situ. Banyak yang kayak sebaya lah ya, baru punya anak-anak kecil gitu kan. Berapa bulan di situ nyaman, enak gitu kan. Alhamdulillah nih nggak kejadian lagi gitu kan. Amit-amit deh, jangan sampai lagi. Ternyata selang berapa bulan itu anakku kumat lagi. Jadi ini kan udah agak gedean lah ya. Udah 1,5 tahun bisa ngomong dikit-dikit juga kan. Itu tiap malam itu rewel lagi. Kok kayak gini lagi, tapi lebih parah rewelnya. Bener-bener nangis, tantrum, digendong nggak mau, coba ditenangin nggak mau, dirayu nggak mau. Maunya apa? Posisinya kan kita malam itu capek ya, orang tua ya, kita capek, suami capek, kita juga kadang kan siang udah aktivitas segala macam tuh capek kan. Jadi kadang kita, ya Allah deh, kenapa lagi gitu kan. Akhirnya dia minta nih, udah bisa sedikit ngomong-ngomong, minta naik motor, minta keliling. Ya Allah dek, jam 2 malam dek gitu kan, mau keliling kemana, keluar kemana gitu kan. Pokoknya dia maunya naik motor. Akhirnya kita turutin dong. Naik motor itu dia anteng, dia diem tuh. Tapi pas motor balik lagi ke rumah, rewel lagi, nangis lagi, tantrum lagi. Ya Allah ini kenapa sih dek gitu kan. Itu lumayan tuh agak lama. Jadi itu posisinya juga udah tahun 2020, kayaknya udah mulai mau masuk COVID ya. Udah mulai rame-rame COVID. Apa kamu kali Mas bawa dari luar, atau mungkin yang dulu ngikut kali ya Mas gitu kan. Gimana nih, kok si Dede rewel gitu kan. Ya aku juga nggak tahu ya gimana. Ya udahlah, ikhtiar lah kita tiap malam Jumat kita ngaji yasinan gitu kan. Tapi tuh masih rewel anaknya. Kita kasihan ya, dia rewelnya tuh bener-bener digendong nggak mau, jatuhin badan. Kasihan dia, sakit badannya dek. Tetangga akhirnya notice lagi tuh kan. Nomor 10 itu dia udah agak ibu-ibu lah ya. Neng kenapa gitu, anaknya rewel, nggak tahu bu gitu kan, nanti coba saya lihat dulu ya katanya, ada apa ini katanya. Ternyata dari penglihatannya dia ada sosok, dibilang tuyul bukan ya, tapi tuh sosoknya kecil, mukanya itu kakek-kakek, udah tua. Dibilang tuyul bukan, ya Allah. Terus ini kenapa? Iya, dia sebenarnya ini ngajak main gitu. Tapi di anak bikinnya nggak betah gitu. Mungkin karena di penglihatan anak sosoknya kurang bagus kali ya. Terus gimana? Ternyata di malam anakku rewel itu, kata tetanggaku, di nomor 8 itu kan itu yang ngontrak temennya suamiku.
Jadi teman kerja ditawarin udah ngontrak sini aja gitu kan, biar deket sama gue. Nanti kan istri lo juga ada temennya gitu kan, temenan sama istri gue gitu kan. Kebetulan itu pas itu dia lagi hamil, udah 6 bulanan kayaknya. Udah hamil 6 bulan. Katanya malam itu dia dimimpiin kakinya dipegang sama sosok kakek-kakek. Sosok itu mau ngambil janin yang ada di perutnya. Bangun-bangun udah keadaan pucat, udah takut kenapa-napa sama bayinya. Akhirnya dia ceritalah sama yang tetangga nomor 10 ini, bisa lihat. Nah, akhirnya dia juga cerita ke aku, sama nomor 8 juga kemarin habis diganggu malam gitu kan. Nah, dia nyaranin buat pembersihan lah ya, bahasanya pembersihan rumah katanya. Coba aja katanya di rumahnya dipel pakai cucian beras pertama lah ya. Cucian beras pertama itu ditampung tuh, terus setelah itu kita juga disuruh nyediain garam kasar, daun kelor kalau nggak salah, daun kelor sama kulit kelapa kering, kulit kelapa tua tuh yang udah kering udah coklat. Jadi air cucian berasnya itu buat ngepel rumah, terus tabur garam juga di sudut-sudut rumah, tabur garam, terus sama rumahnya itu di sabut kelapanya itu kulit kelapanya dibakar. Atau dia sambil baca-baca doa lah ya. Akhirnya cobalah bismillah ya, saya ngelakuin sambil bismillah, mudah-mudahan setelah ini gak ada gangguan lagi di anakku ya, gak ada gangguan. Abis itu alhamdulillah malam itu tenang anakku. Malam itu tenang. Sehari 2 hari alhamdulillah nih tenang. Jadi setelah pembersihan itu alhamdulillah nih nggak ada kejadian lagi. Anak udah malam itu dia bisa tidur, nggak kebangun, nggak tantrum. Saya pikir udah kali nih ya, udah gitu kan, udah nggak ganggu, udah nggak bisa ganggu lagi lah, udah di ini penangkalnya ya. Ternyata cuman berlaku 3 hari, kalau nggak usah 3 hari. Pas hari keempat itu malamnya balik lagi, tantrum lagi. Astagfirullah, kok masih kayak gini lagi kan. Sama tuh dia minta keluar, naik motor, muter. Cuman ini udah diturutin pun masih gak mau masuk. Masih gak mau masuk. Ya Allah deh, udah deh, ayo istirahat kan. Itu sampai kayaknya agak lama itu, sampai mau subuh baru dia anteng tuh, baru mau masuk rumah, baru mau ke kamar gitu kan. Kadang kita akalin apa mau tidur di luar gitu kan, akhirnya kita baru masuk tuh. Nah, hari keempat itu masih balik lagi rewel. Ternyata besoknya hari kelima, nah suamiku tuh lagi nggak bisa tidur, biasa bergadang, dia main game. Dia lagi duduk di ruang depan. Jadi aku tuh nggak pakai hordeng, cuman pakai footrest doang. Jadi ke depan tuh, ke luar tuh masih kelihatan. Tembus pandang. Tembus pandang, masih kelihatan. Dia lagi main game, ngadepnya tuh ngadep keluar kan, ngadep ke jendela. Sekitar jam 2, jam 3 juga tuh. Itu kan aku punya sepeda anak-anak ya, sepeda anak-anak yang dorong itu, yang suka ada lagu-lagunya, itu ditaruhnya di luar. Pas suamiku lagi main game, kok dia katanya samar-samar ngelihat di luar rumah itu ada kayak anak kecil ngeliatin dia kan. Itu anak diperjelas sama dia, maksudnya ditegesin kan, ditegesin lagi, bukan yang ngilang, malah sosok itu tuh masih bertahan di situ, diem di situ. Sosoknya tuh sosok kecil, cuman mukanya tuh tua, matanya merah, ngeliatin kan. Udah dari situ suamiku akhirnya udahan main gamenya, dia masuk ke kamar kan.
Masuk ke kamar, paginya baru cerita. Yang semalam aku di luar sosok anak kecil gitu. Diem aja ngeliatin. Itu agak lama aku lihat pandang-pandangan sama dia. Ya Allah, terus gimana yang gitu kan. Kayaknya itu yang ganggu anak kita deh kan. Itu yang ganggu anak kita kan. Terus kayaknya aku mau ke mamaku aja deh dulu deh. Sampai keadaan tenang. Aku mau nginep aja dulu di mama tuh di Jakarta. Ya udahlah, kita nginep aja dulu di Jakarta kan. Sampai kesian juga si Dedek kan, masa tiap malam kayak gini. Akhirnya aku mutusin buat nginep. Dan ternyata selama nginep tuh anakku tiap malam tidur. Anteng. Nah, pada tiap malam tuh mah rewel, si Dedek nangis. Ya udahlah, kamu di sini aja lah dulu. Sampai berapa hari kan, udah biar ayahnya aja yang pulang gitu kan. Gak apa-apa, kamu di sini aja dulu. Kesian si Dedek kan, capek kalau kayak gitu terus tiap hari. Iya mah gitu kan. Akhirnya mutusin buat nginep di situ. Nah, selama nginep mamaku cerita-cerita kan ke tetangga. Ternyata tetangga itu nyaranin buat ke Ustadz aja. Ke Ustadz. Karena anak dia kadang juga suka rewel gitu kan. Jadi suka minta air lah sama Pak Ustadz gitu kan, biar nggak rewel. Coba aja, siapa tahu si Nurul nanti bisa dijelasin di situ juga kenapa anaknya. Ya udah, akhirnya mamaku ngasih tahu kan, Rul, ini sebelah ngasih tahu buat ke Ustadz sini, ada di Pondok Lapa. Ya udahlah mah gitu kan, apa biar si Dedek nggak diganggu lagi deh gitu kan. Akhirnya aku pergi tuh ke Ustadz situ, dikasih tahu kan di Pondok Kelapa itu. Nah, Pak Ustadznya juga pas aku datang kayak rewel ya, anaknya kayak udah bisa nebak kan. Udah tahu ya. Udah tahu itu kan. Ya udah, sini duduk dulu terus sambil Ustadznya juga mungkin rawang kan yang di sana. Dia sambil baca-baca, aku tanya, Pak Ustadz nih kenapa gitu kan. Ya, kata Pak Ustadznya, di depan rumahmu itu ada pohon besar ya? Ada sih Pak Ustadz, di pinggir jalan, di seberang dari kontrakan. Itu pohon sukun sama pohon timbul. Emang pohonnya tuh udah gede banget, udah dari dulu katanya. Pohon tua lah ya. Nah, ya udah, dari situ juga ada sosok perempuan. Terus tapi di dalam kontrakanmu juga ada nih yang di gerbang. Emang dia sosok yang nunggu gerbang, sosok perempuan juga. Tapi yang bikin rewel itu di dalam rumah itu sosok kecil itu, benar katanya. Sosok kecil itu, iya, suami saya juga lihat Pak Ustadz. Dinampakin sosok tubuhnya kecil, tapi mukanya tua ya. Jadi kita nggak bisa bilang tuyul juga kan. Iya, itu emang kadang dia sosok itu tuh suka ngajak main sebenarnya anak kecil. Tapi ini malah bikin rewel Pak Ustadz gitu kan. Kesian anak saya gitu kan. Minta tolong lah, akhirnya ditolongin. Dia sambil baca-baca, dikasihlah air kita kan. Dikasih air. Sama katanya nanti kalau udah di rumah, setiap malam nih anak minumin air ini. Kalau mau tidur, di kuping kanannya itu bisikin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Sebelah kirinya itu dibisikin la ilaha illallah itu sebanyak 3 kali kalau nggak salah. Ya udah, kita turutin ya. Udah, dari situ akhirnya kita pulang tuh.
Kita pulang, kita balik lagi ke kontrakan. Kita coba jalanin apa yang disaranin dari Pak Ustadz. Katanya coba nih malam pertama, alhamdulillah dari situ anakku udah nggak pernah rewel lagi. Udah malamnya tuh udah mau tidur. Nah kita juga antisipasi tiap malam buat bacain Yasin kan tiap malam Jumat. Tapi dari situ alhamdulillah udah nggak pernah kebangun, udah nggak pernah tantrum, udah nggak pernah rewel, udah nggak pernah nangis. Udah ya. Nah kebetulan nomor 5 itu ada yang pindah. Akhirnya kita mutusin buat pindah. Pindah ke nomor 5. Karena kalau misalkan itu takut balik lagi buat ganggu, akhirnya kita mutusin udah buat geser aja. Mungkin kalau misalkan geser, ya berharapnya nggak bakal ngikut lah, nggak bakal ikut ganggu. Dari situ udah semenjak pindah ke nomor 5 pun, alhamdulillah gangguannya udah nggak ada sama sekali. Udah aman ya? Aman. Oke Mbak, ini jadi yang di kontrakan nomor 3 nih, berarti yang lebih horor nih ya? Iya. Oke, nah tadi kan yang suaminya sempat ngeliat sosok kecil tapi mukanya tua nih. Iya. Dan dia juga lihat ya, maksudnya ada tetangga juga nggak sih yang pernah lihat sosok ini? Pas aku cerita-cerita nih, ternyata tetangga tuh suka ada lihat ini sih sepeda anakku dimainin. Sepeda? Iya, kadang dia gerak sendiri katanya. Kata tetanggaku tuh itu tuh tiap malam katanya sepeda anakmu itu suka ada mainin, suka gerak jalan sendiri. Jadi itu kan musiknya itu udah rusak. Mau dipencet pun juga cuman suara gresek-gresek doang. Nah ini nyala bunyi nyanyi gitu kan, suara musik. Padahal udah rusak. Udah rusak. Waduh. Sering kedengeran. Aku juga beberapa kali suka denger, waduh nyala sendiri. Aku juga ngalamin sendiri nyala. Wah itu sepeda kok nyala sendiri. Suara musik perasaan rusak. Kadang suka namanya kita naruh sepedanya di luar, kadang suka kehujanan, kepanasan, pasti kan rusak ya. Bener. Iya itu nyala sendiri. Kadang tetangga juga di depan. Jadi di kontrakan itu sih, jadi pas kejadian itu lagi ada yang hamil 2. Jadi katanya kan kalau misalkan orang hamil tuh wangi ya, jadi ngundang. Apalagi kalau mau deket-deket lahiran, itu katanya wangi banget. Makin itu nganter. Iya, jadi sosok-sosok kayaknya kebanyakan kuntilanak yang nungguin situ. Jadi pada ngundang sosok kali ya? Iya, jadi pas itu tuh kontrakan ternyata rame juga. Ternyata pas tetangga cerita-cerita, jadi banyak yang pulang kerja jam 11 ngelihat kuntilanak depan pagar. Tetangga pulang kerja tuh jam 11 malam ada ngelihat kuntilanak depan pagar. Terus ada juga yang lagi ya sekedar lewat lah mau ke warung ya malam-malam ngelihat sama kuntilanak juga ada di depan pintu nomor 4. Berarti masih di wilayah-wilayah kontrakan itu ya? Berkeliaran gitu loh kalau jadi pernah ada yang cerita katanya di belakang kontrakan itu kan kebun kosong. Iya. Ini kan kontrakan nggak tahu ya dibangunnya tahun berapa. Katanya dari penghuni-penghuni yang lama di belakang kontrakan itu kan kebun kosong yang dipakai buat parkir mobil aja lah ya. Sama kebun pisang, ditanamin pohon pisang. Jadi katanya itu di situ pernah ada yang ngubur janin. Oh, di kebun kosong itu? Iya, ternyata. Oke. Nah, yang ngubur ini yang kontrak di situ nggak? Atau nggak tahu itu penghuni dulunya orang sini, nggak tahu siapa katanya. Ada. Itu maksudnya ngebuang bayi dikubur atau emang meninggal dikubur? Mungkin emang keguguran atau nggak tahu ya di hasil di luar nikah atau apa. Pokoknya itu masih janin. Udah meninggal dikuburnya di situ. Jadi nggak tahu itu sosok anak kecil itu emang si janin itu yang tumbuh besar besar atau emang beda ya. Iya.
Oke. Nah, berarti emang di wilayah di kontrakan itu emang horor juga berarti. Agak horor juga. Apalagi iya. tadi ada cerita di balik itu, berarti di kebun itu pernah ada yang ngubur bayi. Janin, iya. Kadang malam suka pernah itu lagi yang heboh itu pintu diketokin. Beberapa rumah, pintu rumah. Iya, beberapa rumah itu diketok pintunya. Waduh. Jadi diketok-ketok nggak ada orang gitu? Nggak ada orang. Waduh. Gokil juga tuh. Nah, di wilayah situ berarti udah masuk ini nggak sih komplek atau emang beda sama komplek? Tadi kan ada sempat perumahan tadi katanya. Iya, di belakangnya sih. Oh, di belakangnya berarti itu bukan di dalam perumahannya ya? Bukan. Ya? Bukan. Oke. Masih di pinggir jalan, di belakang. Kalau kita ke belakang lagi itu perumahan. Iya. Perumahan, masih kebun juga. Tapi emang kalau kebun-kebun itu biasanya minim penerangan sih emang. Iya, betul. Karena kan emang kosong-kosong jadi lampunya bingung pasang di mana. Gila sih. Nah, tadi juga yang sempat ngeliat pocong tuh di pohon ya? Di mana di kebun pisang. Oh, di kebun pisang. Itu yang dikontrakan yang di Empang. Yang di Empang. Yang pertama berarti ya? Iya. Nah, itu banyak juga berarti yang lihat sosok itu kan? Ternyata iya kan, mertuaku juga. Ya, berarti suamiku juga kecilnya di situlah ya. Iya. Situ sih, ya. Jadi emang suka banyak lah yang lihat sosok-sosok kayak gitu. Apalagi di Empang itu bener-bener gelap, kebunnya gelap. Jadi mau jalan situ tuh waktu baru pindah juga, Dek kamu berani keluar rumah gitu? Ya bismillah Mbak, sambil baca-baca. Jadi tiap lewatin antara Empang dan kebun itu ya baca-baca. Anak-anak juga pada takut, nggak berani sih. Nggak berani. Jadi kayak yang harusnya anak-anak malam, ya kadang habis maghrib lah masih ada yang main gitu ya. Ini enggak. Takut, serem sih suasananya. Iya. Udah gelap begitu. Nah itu juga tadi kan mertua udah lama banget berarti di situ. Iya, udah lama di situ. Mertua tahu nggak kontrakan itu tuh dibangunnya pas tahun berapa? Pernah cerita nggak? Dia itu pindah ke situ kayaknya udah tahun 2000-an sih ya, di bawah 2005-an lah ya. Oke. 2005-an. Udah agak lama juga puluhan. Banyak sih yang puluhan tahun di situ. Oke, berarti pas udah pindah udah ada nih ya kontrakan udah ada. Nah, yang paling lama itu yang sederet sama yang punya kontrakan. Nah, berarti ini terakhir Mbak nempatin nomor berapa nih? Nomor 5. 5. Iya, itu udah selesai, gangguan nggak ada lagi. Enggak, yang sekarang? Sekarang saya geser lagi ke nomor 14. Jadi di dalam satu gerbang itu kontrakan ada 15 pintu. Oke, banyak juga nih. Banyak. Kita pindah-pindah kamar aja. Iya, geser-geser aja jadi nggak usah jauh-jauh. Nah, yang di nomor 14 ini aman? Aman juga, alhamdulillah aman. Sampai sekarang nih berarti nih, betah nih. Iya. Waduh. Oke. Kalau misalkan diganggu lagi kayaknya pindah ke nomor berapa lagi nih? Iya. Berarti kan emang bukan kamarnya yang horor misalkan diganggu lagi nih. Iya. Berarti emang satu wilayah situ ya kan? Iya, tapi terkhusus nomor 3 itu, jadi setelah saya pindah itu, yang nempatin itu yang nempatin setelah saya itu lagi hamil. Nah, posisi lagi hamil pun kadang katanya suka dimimpiin katanya. Terus sampai anaknya lahir ternyata rewel. Akhirnya kataku mungkin masih diganggu yang itu lagi kali ya. Akhirnya aku cerita karena bayi ya, kesian kan, bayi rewelnya bener-bener ya itu nggak bisa ditanganin. Bayi kan harusnya masih bisa dikasih susu atau itu masih bisa diem lah ya. Ini tuh sama, di atas jam 12 rewelnya nggak bisa ditenangin. Akhirnya aku ngobrol, jadi ceritain pengalamanku di situ. Akhirnya dia, karena agamanya Kristen ya, jadi dia coba ke gereja. Kata dia, iya benar, katanya sama sosok yang dilihatnya, yang ganggu anaknya itu sama ternyata. Waduh, ini nomor ini di kamar ini nih
Sering ya. nggak bisa ditempatin anak Bayi. kecil, Bener-bener. iya. Oke. Aku kira pun bakal selesai di 1-2 orang kayak Iya. akhirnya kan dia pindah. Oh, nggak Akhirnya kuat. pindah, nggak kuat. Nempatin lah lagi orang baru. Waduh. Setelah itu pun kalau yang nempatin itu nggak punya anak kecil, itu aman. 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 Oke, berarti kalau emang dia bawa atau punya anak kecil baru tuh ada gangguan. Diganggu, iya. Karena mungkin anak kecil tuh sensitif ya, bisa ngerasain. Iya benar, sensitif dan dia sukanya ganggu anak kecil. Nah, tapi pernah ada cerita apa nggak sih Mbak di kamar nomor 3 itu? Apakah dulu pernah ada yang meninggal atau apa gitu? Itu dia sih, nggak tahu itu dia kiriman dari mana. Ada yang bilang sih, ya dari belakang rumah. Cuman belakang rumah itu kan masih perumahan juga ya. Jadi nggak tahu itu buangan dari mana. Tapi nggak ada cerita apa-apa sih di nomor Nggak itu. pernah ada cerita apa-apa Iya. dia. Coba dipindahin pun ternyata nggak bisa. Jadinya ya sampai sekarang ya kalau yang nempatin punya anak kecil lah ya, balita umur 1-2 tahun itu udah pasti rewel. Khusus di nomor 3 itu? Iya. Oke. Tapi di nomor yang selain 3 aman? Aman sih. Kecuali tadi nomor 5 terakhir Mbak juga nggak ada gangguan? Nggak ada. Oke. Nah dari nomor 5 itu kenapa pindah? Nomor 14 itu agak luas lah buat kita. Terus terakhir di nomor 5 pun kan saya hamil lagi, hamil anak kedua. Jadi butuh ruangan yang lebih besar. Nah pas nomor 14 itu kosong, jadi saya nempatin itu. Jadi kontrakan banyak juga tuh ya, 1 sampai 15. Pintu, jadi kayaknya orang situ tuh seneng punya kontrakan itu, pintunya banyak. Iya. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Nurul nih mengenai kontrakannya di daerah Bekasi Selatan. Dan terima kasih banyak nih Mbak Nurul. Sama-sama. Udah berbagi kisah yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Nurul di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Nurul juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.